Halo, selamat malam. Apa kabar kamu yang mungkin masih terjaga? Mungkin juga lampu kamarmu masih menyala, atau mungkin hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menemani. Coba lihat lampu itu sebentar. Ia tidak bergerak, ia tidak berbicara, ia hanya menyala. Pernah tidak kamu bertanya, bagaimana ia bisa terang? Di dalamnya hanya ada tabung kaca. Dalam tabung itu ada gas, dan di balik dinding ada kabel kecil. Lampu neon itu sebenarnya sederhana. Ia tidak menghasilkan cahaya sendiri. Ia hanya menjadi tempat lewatnya energi. Ketika arus listrik mengalir, gas di dalamnya bereaksi dan cahaya pun muncul. Bukan karena ia hebat, tapi karena ia terhubung. Sekarang, bayangkan diri kita ini seperti lampu. Tubuh ini seperti tabung kaca. Pikiran kita seperti rangkaian kabel. Hati seperti ruang kosong di dalamnya. Dan energi adalah sesuatu yang menghidupkan semuanya. Kalau tidak terhubung, lampu itu tetap utuh, tetap cantik, namun ia tidak menyala. Begitu juga kita. Kadang kita sibuk memperbaiki tampilan luar, memoles kaca, mengganti rangka, tapi lupa memastikan apakah kita masih terhubung dengan sumbernya. Tarik nafas pelan. Hidup sering membuat kita merasa harus menjadi terang, harus terlihat berhasil, harus terlihat kuat. Padahal lampu tidak pernah berusaha terlihat terang. Ia hanya menjalankan fungsinya. Ia tidak memilih siapa yang diterangi. Ia tidak memilih kapan harus menyala. Ketika saklar ditekan, ia siap. Begitulah berserah yang tenang. Bukan pasif, bukan lemah, tapi siap. Listrik itu seperti kepercayaan. Kita tidak bisa melihat arusnya, namun kita tahu ia ada. Tidak pernah kita melihat listrik berjalan di udara. Tapi ketika saklar ditekan, hasilnya nyata. Begitu juga rasa percaya dalam hidup. Kadang kita tidak melihat rencana besarnya, tidak tahu besok seperti apa, tidak tahu jalan mana yang akan terbuka, tapi ada arus yang tetap bekerja, seperti pembangkit listrik jauh di sana, yang tetap beroperasi bahkan saat kita tidur. Ia tidak lelah, ia tidak berhenti, ia tidak lupa pada satu rumah pun. Cahaya itu seperti pengetahuan, bukan pengetahuan yang membuat kita merasa paling benar, tapi pengetahuan yang membuat kita sadar. Sadar kapan harus melangkah, sadar kapan harus menunggu, sadar bahwa tidak semua gelap berarti buruk. Karena tanpa gelap, kita tidak akan melihat cahaya. Bayangkan sebuah kota yang listriknya padam. Semua orang panik. Baru beberapa menit,
semua merasa tidak nyaman. Barulah kita sadar betapa berharganya terang kecil yang biasa kita abaikan. Begitu juga hidup. Kadang ketika semangat kita redup, kita merasa tidak berguna. Padahal mungkin kita hanya butuh terhubung kembali. Lampu neon punya satu sifat menarik. Ia tidak langsung menyala terang saat arus masuk. Ia butuh sepersekian detik. Kadang berkedip dulu, kadang bergetar sedikit. Itu bukan kegagalan. Itu proses. Begitu juga kita. Saat mencoba bangkit, kadang kita tidak langsung kuat. Kadang masih ragu, kadang masih goyah. Itu bukan tanda lemah, itu tanda sedang menyala kembali. Sekarang bayangkan perumpamaan lain. Seperti sungai kecil yang mengalir dari hulu, airnya tidak pernah memaksa batu untuk pindah. Ia hanya mengalir, pelan, terus, tanpa ribut. Dan lama-lama, batu itu berubah bentuk. Lampu tidak pernah berdebat dengan gelap. Ia hanya menyala. Begitu juga sungai. Ia tidak pernah berdebat dengan batu. Ia hanya mengalir. Tidak semua hal perlu dilawan. Tidak semua situasi perlu dimenangkan. Kadang cukup jalankan bagian kita menjadi wadah yang bersih. Karena kalau kaca lampu dipenuhi debu, cahayanya tetap ada, tapi tidak terlihat jelas. Debu itu bisa berupa kecewa, bisa juga berupa rasa ingin membuktikan diri. Dan membersihkannya tidak perlu marah, cukup dilap perlahan. Tarik napas, hembuskan. Bayangkan kamu sedang mengelap kaca di lampu hatimu. Pelan saja, tidak perlu keras. Terang bukan tentang seberapa silau. Terang adalah tentang seberapa hangat. Matahari memang besar, tapi kita tidak selalu butuh matahari. Kadang kita hanya butuh lampu kecil di kamar yang membuat kita merasa aman. Terang lahir dan batin itu berbeda. Terang lahir membuat orang melihat kita. Terang batin membuat kita melihat diri sendiri. Dan yang lebih penting, terang batin membuat kita tidak takut saat gelap datang. Karena kita tahu, gelap hanya keadaan sementara. Arusnya tetap ada. Sekarang, coba bayangkan ini. Saat kamu tidur nanti, lampu mungkin dimatikan, tapi pembangkit listrik tetap bekerja. Energi tetap mengalir. Sistem tetap berjalan. Langit tetap terjaga. Ada yang mengelola semua itu dengan seimbang. Kita tidak melihatnya, namun kita merasakannya dalam ketenangan. Seperti bayi yang tidur tanpa khawatir apabila besok matahari terbit. Begitu pula kita
Kita boleh lelah, boleh redup, boleh istirahat. Kita tidak diciptakan untuk menyala terus tanpa jeda. Lampu pun kalau terlalu panas bisa rusak. Maka malam adalah waktu istirahat. Waktu untuk mematikan cahaya luar dan membiarkan cahaya yang di dalam tetap hangat. Sebelum kamu terlelap, simpan 3 hal kecil ini. Aku hanya perlu terhubung. Aku tidak perlu menyilaukan. Aku percaya arus kehidupan tetap bekerja. Ulangi pelan dalam hati dan rasakan dadamu yang lebih ringan. Karena hidup ini bukan tentang menjadi sumber energi. Kita hanya perlu menjadi saluran yang bersih, wadah yang siap, lampu kecil yang setia. Dan jika suatu hari nanti kamu merasa redup, ingat, itu bukan akhir. Mungkin hanya jeda kecil sebelum arus mengalir lebih stabil. Sekarang, biarkan nafasmu pelan. Tarik dan hembuskan. Bayangkan cahaya kecil itu mengecil perlahan. Bukan padam karena gagal, tapi padam karena waktunya beristirahat. Sumbernya tetap ada, selalu ada. Terima kasih sudah duduk di kamar kecil ini. Di Carita Cakrawala, kita tidak berlomba untuk menjadi siapa yang paling terang. Kita hanya belajar nyala dengan tenang. Selamat tidur. Biarkan arus itu menjaga mimpimu.